Ngakak, tatak uji nyali, open donasi untuk Anies Baswedan lunasi utang 50 miliar pada Sandiaga? Nah, cocok, suruh ke drone urunan, fighting drone. Perjanjian itu antara lain, kemudian juga ada perjanjian utang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies karena waktu itu kan memang Pak Anies tidak punya uang ya. Tapi perjanjiannya dikatakan bahwa kalau pilkadanya menang, utang piutangnya selesai. Dan itu dianggap sebagai perjuangan bersama. Berarti udah gratis nih, 2017 sudah selesai. Sudah selesai. Dan saya membaca itu pada waktu itu, termasuk yang ikut mendiskusikan dengan Pak Sandi. Nah, mengenai perjanjian Pilpres itu saya tidak pernah mendengar itu. Yang ada adalah saya ini kan membantu Pak Prabowo kan, ikut membicarakan dengan Pak Anies kemungkinan Pak Anies bersedia jadi calon wakil presiden atau tidak. Dan berkali-kali saya diskusi, jawaban beliau, saya akan fokus ngurus Jakarta, karena itu di pemilu ini saya tidak ikut. Nah, karena itu pada waktu wawancara Mata Najwa kalau tidak salah kan, itu yang diputar-putar ulang kan, bahwa dia tidak akan menjadi penghalang Pak Prabowo, akan terus duduk menyelesaikan tugas di Jakarta, dan itu sudah dia tunaikan, Jadi saya tidak tahu yang maksud Pak Sandi itu perjanjian apa. Mudah-mudahan beliau keliru ya. Karena berarti penegasan berarti perjanjian itu soal utang. Setahu saya tidak ada antara perjanjian Pak Anies dengan Pak Prabowo. Ya. Karena memang tidak sempat menjajaki kemungkinan bersama-sama. Yang ada adalah perjanjian utang piutang dan pembagian biaya kampanye. Polemik utang Pilgub DKI 2017 terus bergulir. Anies Baswedan disebut memiliki utang kepada Sandiaga untuk logistik pemenangan 6 tahun lalu. Nilainya ditaksir mencapai 50 miliar rupiah. Pro dan kontra pun terjadi. Kubu Anies menilai dalam perjanjian tersebut utang dianggap lunas jika Anies Sandi menang Pilgub DKI 2017. Sandiaga yang awalnya mengungkap perjanjian tersebut pun mendadak menolak kembali mengungkit. Ia menolak kembali berkomentar tentang hal tersebut. Pada awalnya, Sandi yang menghembuskan kabar tersebut. Isu ini terus bergulir. Bahkan para pendukung Anies pun juga bereaksi di media sosial. Termasuk ada yang mengajak untuk open donasi demi melunasi utang Anies tersebut. Mantan tim TGUPP Anies Baswedan, Tatak Ujiati, tak mau ketinggalan. Lewat akun Twitternya, Tatak merasa tak percaya dengan perjanjian utang Anies dan Sandi. Menurut dia, hal yang wajar antar kandidat melakukan sumbangan biaya kampanye. Jangankan kandidat pasangan calon. Menurutnya, para relawan banyak juga yang rela menyumbang untuk kemenangan tim. Tak cuma dari kubu pendukung, kontra Anies Baswedan pun ramai mencibir. Termasuk mengkampanyekan open donasi untuk Anies Baswedan agar mampu melunasi utangnya kepada Sandiaga. Menurut saya, para kadrun aja tak suruh open donasi. Karena saya yakin kadrun pasti mau-mau aja diporotin dengan iming-iming Anies jadi presiden. Kami dukung banget ya kalau para kadal mau open donasi. Ayo dong lunasi utang Pak Anies. Jangan sampai Capres Terdebes punya trademark sebagai tukang utang. Lagian 7 juta kadal. Waduh pasti langsung lunas tuh utang. Menurut saya sih nyumbang ya nyumbang, ngutang ya ngutang. Jangan dibuat samar atau dianggap sama. Kita sih nggak peduli ya mau nyumbang atau memberi utang dengan sukarela lalu nggak pernah nagih. Yang kita nggak mau itu ada orang yang ngutang tapi nggak mau bayar. Terus ngebet banget jadi presiden dan dibuat klaim yang seolah-olah itu merupakan uang sumbangan. Kan kampret namanya. Dari sini kita bisa melihat jika Anies tidak mau bayar utang dan menggunakan buzzernya seperti Tatak ini untuk membuat pernyataan yang seolah-olah itu semua hanya sumbangan. Padahal hutang dan sumbangan itu kan beda jauh, Drone. Utang itu bisa dinyatakan lunas kalau udah dibayar lunas atau yang memberi utang mengikhlaskan alias menganggap lunas. Tapi yang Tatak klaim itu semua bukannya utang tapi sumbangan. Padahal sudah diklaim bahwa ada perjanjian tertulis serta ada hutang di antara Anies dan Sandi. Jadi bisa dibilang Tatak ini mulai kebakaran jenggot. Dia sudah pusing 7 keliling karena semua borok Anies terbongkar semua. Dan ini masih belum masuk pada inti kontestasi politik 2024. Bayangkan jika semua koalisi sudah mengumumkan capresnya. Bisa bubrah para kadal gurun karena ada kemungkinan besar borok Anies terbongkar. Sekarang kita lihat bagaimana Tatak semakin lama semakin tidak jelas. Dia ingin mendukung Anies tapi pakai cara-cara yang begitu bego, yang bikin ngakak nggak karuan. Biasanya pendukung buzzer Anies ini punya masa. Biasanya dia punya tweet, sering di-retweet sama kadrun lainnya. Sesama kadrun saling retweet. Tapi sekarang kok nggak banyak yang retweet. Kenapa? Ya karena memang dia blunder.
Ketika Anies pakai kata-kata busuk itu, Tatak malah puja-puji. Anies punya salah, Tatak bela-bela. Anies punya utang, Tatak play victim. Emang standar gandol. Udahlah Tak, suruh aja Kadrun yang open donasi. Nah, untuk Bu Tatak, suruh aja Kadrun yang open donasi 7 juta kadal loh. Semua ini wajib dibongkar memang dan diberitahukan kepada halayak ramai. Jangan sampai kebobrokan ini ditutupi demi kepentingan politik. Jadi bagaimana menurut Anda? Mundur dari Ancol, si tuyul Ancol siap maju Pilgub DKI Jakarta 2024? Hahaha, edan bener lah Ancol aja lu bikin rugi bandar terancam bangkrut, ngaca yul. Dari berita ini, dilansir dari Detik News, yaitu Ges Khalifah berencana maju Pilgub DKI 2024. Ges merasa kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta harus dilanjutkan. Ya. Anies Baswedan dalam 5 tahun mengubah Jakarta menjadi luar biasa. Namun yang paling mengesankan adalah berbasis keadilan sosial, kata Ges kepada wartawan pada Selasa 31 Januari. Ges menilai kepemimpinan berbasis keadilan di Jakarta harus dilanjutkan. Menurutnya Jakarta jangan sampai kembali dipimpin oleh sosok yang tak berpihak ke masyarakat. Ges ini adalah komisaris BUMD Pembangunan Jaya Ancol. Dia disebut tangan kanan Anies untuk memaki-maki orang. Ges adalah sosok yang penampilannya berbanding terbalik dengan Anies. Kalau Anies nampak selalu berusaha cool, menjaga kata-kata, berwibawa, lembut, rasional, Ges sebaliknya. Kalau bicara dia seperti preman yang tak tahu tata krama, kasar, artikulasinya kacau, dan bahkan sering berkesan tak berlogika. Setelah revitalisasi selesai. Jadi ada banjir ya. ditanami Kita pohon semua lagi. Jadi mungkin gini loh. Banjir. Di Jadi Jakarta kalau pohon diterjang itu banjir. ada yang ditebang Anda tapi ada boleh yang ditanam lagi. Seperti dilansir dari laman liputan6.com, Ges Khalifah mengundurkan diri dari jabatan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol BP BUMD DKI Jakarta dan mengejutkannya, ia menyatakan kesiapannya untuk maju dalam pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta pada 2024 mendatang. Ia bahkan siap maju lewat jalur manapun. Kata Ges pada Selasa 31 Januari, saya selalu siap lewat jalur partai atau jalur independen. Ges Khalifah siap maju menjadi gubernur untuk melanjutkan program peninggalan Anies Baswedan. Menurut Ges Khalifah, selama 5 tahun menjabat program Anies paham tata kelola Jakarta yang berbasis keadilan sosial. Ia berkata, sudah baik yang dilakukan oleh Pak Anies ya, terutama berbasis kepada keadilan sosial, sangat amat penting dalam melaksanakan tata kelola Jakarta, kata Ges Khalifah. Terutama menurut Ges problem air bersih, perumahan, hingga pendidikan masyarakat yang berbasis keadilan. Ges menilai orang yang tidak paham visi misi Anies saat menjabat bakal kesulitan untuk melanjutkan program yang ditinggalkan. Ges berkata, dalam kepemimpinan itu ada 2 hal, satu berbasis kepentingan masyarakat, satu lagi bisa berbasis kepentingan pengusaha. Anies mampu menyeimbangkan kedua hal itu, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Hahaha. Kendati mengaku siap maju Pilgub Jakarta 2024, Ges Khalifah belum pernah berkomunikasi secara resmi dengan parpol manapun. Ia berkata, secara berseloroh sering ya kepada teman-teman di partai, tapi kalau keseriusan sih belum, kata dia. Ini tuyul kok berani-beraninya majunya aku di DKI Jakarta. Mimpi lu ketinggian Yul. Asli ya, saya baca berita ini benar-benar ngakak-ngakak. Kalau dulu tuyul itu dipelihara untuk membuat pemiliknya kaya, karena tuyul punya kemampuan mengambil uang orang tanpa terdeteksi. Kalau sekarang tuyul ini malah yang dibuat kaya oleh pemiliknya. Ia diberikan jabatan sebagai komisaris PT Ancol dengan gaji yang sangat fantastis. Kalau dulu tuyul membuat orang yang memperkerjakannya kaya, sekarang tuyul malah membuat tempat ia bekerja hutang 1,4 triliun rupiah. Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Thomas Trikasih Lembong, mengungkapkan utang Ancol kini sudah tembus 1,4 triliun rupiah. Utang tersebut membengkak akibat dampak pandemi COVID dan minimnya inovasi bisnis perusahaan. Gimana nggak hutang 1,4 triliun?
Gimana tidak minim inovasi perusahaan kalau tuyul yang bekerja di PT Ancol tidak pintar memburu uang seperti tuyul pada umumnya. Ya mungkin tuyul juga pengen mengikuti perkembangan zaman. Bosan dong kalau terus-terusan mengumpulkan uang untuk sang tuan? Masalah Ancol jadi hutang 1,4 triliun itu tidak masalah untuk sang tuyul. Karena sang tuyul sekarang jualan jasa bazar biar sang tuan makin terkenal dan sekarang bisa nyapres. Kalau dulu uang raib oleh tuyul, sekarang tuyul jualan jasa agar borok-borok sang tuan yang raib atau minimal teralihkan oleh pengalian isu si tuyul. Terbuktikan sekarang, tuan sang tuyul sudah jadi baca pres dari partai Genderuwo Brewok. Lah kok si tuyul yang gak tahu diri ini mau nyago pula jadi DKI 1? Coba ngaca deh Yul, bisa-bisa APBD DKI itu lu sedot sampai habis. Sebelumnya, memang diketahui Ges Khalifa ini mengundurkan diri menjadi komisaris PT Taman Impian Jaya Ancol untuk fokus membantu kemenangan baca pres Nasdem Anies Baswedan. Ia mengaku sudah bersurat kepada PJ Heru pada awal Januari. Nah, terkait hal tersebut, PJ Heru mengatakan sudah menerima surat pengunduran diri dari Ges. Namun ia belum mengetahui siapa pengganti relawan pendukung Anies tersebut. Sampai kapan sih Jakarta diacak-acak oleh orang-orang macam pendukung Anies ini? Mau jadi apa negara ini kalau memang orang ini pada akhirnya bisa jadi pemimpin? Aduh, tobat, najis. Gak mau aku tuh. Bagaimana menurut Anda?